Misalnya kita ditanya kalau punya uang lebih bagusnya dibeliin aset apa. Kebanyakan orang jawabnya pasti kalau nggak emas atau tanah. Ada nggak yang bakal jawab aset lain? Tapi mungkin buat generasi sekarang banyak yang kepikiran, emangnya masih zaman ya beli emas? Kan di era digital saat ini ada banyak aset lain yang populer seperti kripto, saham, reksadana, dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain tentu ada banyak juga cerita mereka yang rugi besar gara-gara salah beli aset untuk investasi. Entah itu kripto, saham, reksadana, bahkan tanah, dan juga properti. Jadi sebetulnya apa beli emas itu masih relevan di zaman sekarang ini? Terus kalau misalnya kita mau beli emas, apa aja hal yang harus kita perhatikan? Apakah sebaiknya kita beli online, beli di toko, atau beli emas digital aja? Nah, buat kamu yang kepikiran mau beli emas, tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini aku bakal ngupas gimana cara paling praktis buat beli, nyimpen, jual, dan juga mindset yang benar sebelum kamu beli emas. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, aku mau bahas dari hal yang paling fundamental dulu. Mulai dari apa tujuan kita beli emas dan dari mana nilai emas itu sendiri. Dengan paham dua hal ini, kita jadi bisa punya pola pikir yang lebih tepat sebelum beli atau jual emas. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih emas itu berharga, kenapa bisa sampai punya nilai. Itu kan cuma logam mineral doang. Logam emas itu pernah dijadiin mata uang pada zaman dahulu. Soalnya emas ini enggak bisa membusuk, jadinya bisa disimpan puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Emas juga barang langka, jadi nilainya enggak gampang jatuh, enggak gampang ditiru juga karena warnanya khas banget. Terus emas juga punya sifat bisa dilebur dan dicetak ulang, jadinya gampang buat dibagi-bagi. Bisa dijadiin koin, dicetak pakai identitas bangsa tertentu, atau dijadiin perhiasan dan juga persembahan. Itulah faktor-faktor yang bikin emas jadi tolak ukur mata uang yang universal selama kurang lebih 3000 tahun peradaban manusia dahulu. Mulai dari bangsa-bangsa Eropa, Asia Tengah, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, sampai akhirnya meliputi seluruh pelosok dengan penjuru planet di bumi ini. Sampai akhirnya sekitar abad 18 sampai 19, emas dinilai udah nggak praktis lagi buat alat tukar. Soalnya berat dan susah dibawa kemana-mana, juga rentan dirampok dan juga susah buat ngukur kadar emasnya. Soalnya udah banyak yang dicampur zat lain lagi. Singkat cerita ini, dunia beralih ke mata uang kertas sampai jadi mata uang seperti sekarang ini. Ada yang digital juga. Pertanyaannya, apakah emas itu masih punya nilai di era modern sekarang ini? Di zaman modern ini, masa kalau beli ke supermarket kita belanjanya pakai emas? Kan enggak praktis. Nilai emas udah berubah di era modern sekarang, bukan lagi sebagai alat tukar seperti di zaman dahulu. Nilai emas bersifat universal di negara manapun. Semua orang di penjuru dunia menghargai emas dan juga melihat emas sebagai komoditas yang punya nilai dan punya harga acuan. Dan hal ini enggak lepas dari sejarah panjang peradaban manusia dalam menggunakan emas. Entah itu sebagai alat tukar, sebagai perhiasan, sebagai simbol hadiah, dan juga sebagai simpanan. Nilai dan harga emas juga cenderung terus naik. Dan hal ini disebabkan karena tingkat kelangkaan emas yang jumlahnya terbatas. Sementara jumlah manusia setiap waktu terus bertambah, jadi permintaan emas juga cenderung bertambah. Dan kalau permintaan emas terus bertumbuh tapi jumlah emasnya terbatas, otomatis harganya juga akan naik juga. Seiring berjalannya waktu, makanya banyak orang yang bilang emas itu bisa dijadiin aset kita dari penurunan daya beli mata uang dan inflasi kenaikan harga, dimana kenaikan harga emas ini dalam jangka panjang bisa ngikutin bahkan melampaui kenaikan harga bahan pokok. Sampai sini mungkin kamu kepikiran buat beli emas buat dijadiin aset kamu, tapi harga emas juga bisa naik turun. Terus di sisi lain ada banyak pilihan investasi lain yang bikin lebih untung, yang bisa bikin aset kita cepat naik. Ada banyak aset investasi lain yang ngejanjiin keuntungan besar, seperti investasi kripto, saham, reksadana, properti, dan masih banyak lagi. Tapi emang bukan itu nilai dari emas.
emas itu enggak nawarin mimpi profit sampai ratusan persen, karena emang nilai emas itu bukan ada di aspek itu. Terlepas dari narasi profit besar dari investasi kripto, saham, reksadana, dan properti, pasti kita juga pernah dengar cerita orang yang rugi besar atau bahkan bangkrut gara-gara kripto, gara-gara salah investasi saham, atau uangnya dibawa lari perusahaan pengelola. Dan investasi bahkan bisnis properti itu juga bisa punya risiko rugi besar kalau kita salah perhitungan. Pernah nggak kita dengar ada orang yang rugi besar sampai bangkrut gara-gara beli emas? Kalau cerita orang beli batu aki atau barang koleksi tertentu terus rugi besar karena harganya merosot, pasti kita pernah dengar. Tapi kalau emas, pernah nggak kamu dengar orang yang kebanyakan beli emas terus jadi jatuh miskin? Pasti nggak pernah kan? Dan disitulah nilai dari emas yang sesungguhnya. Emas itu emang bukan tempatnya buat ngelipat gandain kekayaan. Tapi kalau misalnya kamu pengen mempertahankan nilai kekayaan kamu dalam jangka panjang yang diakui dan berlaku di negara manapun di dunia, yang nilainya juga nggak akan hilang, pilihan yang tepat yaitu emas ini. Itulah nilai yang ditawarin sama emas, dan pemahaman akan nilai emas inilah yang perlu kamu pahami dulu supaya kamu bisa punya tujuan yang tepat sebelum kamu beli emas. Sekarang kita bahas beberapa hal yang perlu kamu pikirin dulu sebelum kamu beli emas. Yang pertama, coba kamu tanyain ke diri kamu sendiri, kira-kira kalau kamu mau beli emas, berapa lama sih kamu mau nyimpan emas itu sampai dijual lagi? Apakah 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun? Berapa lama kamu mau nyimpan emas ini cukup penting buat kamu pikirin, karena idealnya kamu beli dan simpan emas itu minimal buat waktu sekitar 5 tahun, karena supaya seenggaknya kamu ngerasain kenaikan harga emas itu dan enggak sampai jual rugi, karena ada selisih harga jual dan beli emas atau biasa disebut spread harga. Jadi ada 2 harga yang berlaku buat emas ini, harga pas kita beli dari toko emas dan harga pas kita jual ke toko emas atau biasa disebut harga buyback. Biasanya selisih harga ini lumayan besar, sekitar 10-15%. Ada beberapa tempat buat kamu ngecek harga emas ini. Contohnya di website Lotus RC. Di sini itu misal kita kalau beli emas harganya 1.052.000 per gramnya, sementara harga jualnya itu 955.000 per gram. Artinya ada selisih sekitar 10%. Jadi misalnya kamu beli emas 1 gram di pagi hari di harga 1.052.000, terus tiba-tiba sorenya kamu mau jual lagi, ya harganya bakalan turun jadi 955.000. Belum apa-apa udah rugi 10%. Tapi kamu harus paham juga, adanya selisih harga itu wajar di mana-mana. Dan karena selisih yang cukup besar ini, makanya menurutku emas itu nggak cocok buat disimpan kurang dari 5 tahun. Karena kalau misalkan kita melihat pola sejarah harganya, harga emas terus bertumbuh secara jangka panjang, tapi dalam jangka pendek harga emas itu cenderung naik turun. Jadi kalau kamu jual emasnya dalam jangka pendek ada potensi rugi. Tapi ada satu tip yang bisa kamu lakukan kalau kamu mau jual emas di harga yang lebih baik daripada di toko emas. Gini, kalau kamu mau jual emasnya tapi ngerasa spread harga di toko emas itu masih bikin kamu rugi, sebetulnya kamu juga bisa jual emasnya ke teman atau saudara kamu pakai harga nego antara harga jual dan harga beli dari toko emas. Dengan gitu kalian berdua sama-sama dapat untung. Kamu bisa dapat harga jual sedikit lebih tinggi dari harga patokan jual di toko, dan si pembeli juga bisa dapat harga beli sedikit lebih murah dari harga di toko karena selisih 10% tadi. Nah, inilah salah satu keunggulan emas yang aku bilang tadi, karena sifatnya yang universal, bisa diterima di mana aja. Jadinya transaksi secara individu juga lumrah terjadi dalam masyarakat dan bikin pasar emas jadi sehat. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua yang harus kamu pertimbangkan, yaitu mau beli emas apa dan beratnya berapa. Karena saat ini ada beberapa produsen emas di Indonesia, contohnya tuh kayak PT Aneka Tambang atau Antam yang merupakan milik negara. Terus ada PT UBS atau Untung Bersama Sejahtera, dan yang terbaru juga ada PT Elang Mulia Abadi Sempurna atau Lotus RC.
yang merupakan gabungan dari RC Indonesia, perusahaan tambang terkemuka, sama Lotus Lingga Pratama, produsen perhiasan yang sudah beroperasi sejak tahun 1975. Dari ketiga produsen emas tadi, aku mau sebutin cuma Antam dan Lotus RC yang kamu bisa cek sendiri tingkat keamanan dan juga keasliannya. Semua produk produsen emas itu nyetak emas batangan dengan kandungan emas sebesar 99,99%. Tapi meskipun kandungannya sama, setiap produsen itu ngejual bervariasi dari berat, dimensi emas yang berbeda-beda, dan juga desain emas yang mereka cetak juga beda. Dari variasi berat, umumnya emas ini dijual dengan varian berat mulai dari 0,1 gram sampai 100 gram. Dan dari sisi harga, emas dengan gram lebih kecil harganya sedikit lebih mahal. Contohnya kita lihat aja di website Lotus RC. Mereka di tanggal 26 September harga 1 gram emas ada di 1.555.000. Tapi kalau misalkan kamu beli 10 gram emas, harganya tuh enggak dikali 10, jadi lebih murah dikit, yaitu cuman 10.070.000. Dan kalau kamu beli emas yang 100 gram, harganya bukan 10 gram dikali 10, tapi ada selisih sedikit murah, yaitu cuman 99.900.000 buat 100 gram. Jadi prinsipnya makin berat varian emas yang dibeli, harganya jadi lebih murah. Tapi menariknya ada produsen yang ngasih harga jualnya tuh tetap sama di semua variasi berat. Contohnya kalau di website Lotus RC ini, acuannya sama dari 1 gram, 10 gram, dan juga 100 gram. Dari sini kita bisa lihat kalau beli emas dengan jumlah gram lebih besar bisa lebih nguntungin. Soalnya kamu bisa beli dengan harga yang lebih murah, tapi satuan harga jual per gramnya tetap sama. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu pertimbangan harga sebelum kamu beli emas. Harga emas itu sendiri sebenarnya bisa bervariasi di tiap toko, gerai, atau produsen emas. Tapi yang pasti emas itu bakal ngacu ke satu harga tertentu. Kalau di global acuannya ada di London William Market Association atau LBMA. Terus ada juga Commodity Exchange Incorporation atau COMEX di Amerika. Kalau di Indonesia acuannya adalah emas Antam. Jadi kamu perlu hati-hati kalau ada produsen yang ngasih harga emas terlalu murah dan selisihnya terlalu jauh dari harga acuan Antam. Kamu harus curiga, jangan-jangan itu emas palsu, emas tiruan, atau jangan-jangan emas yang kandungannya nggak murni. Setelah tahu acuan harganya, baru kamu bisa bandingin beberapa produsen emas terpercaya yang ngasih harga beli murah dan juga kompetitif. Oke, selain harga yang kompetitif, kamu juga perlu pertimbangin satu aspek lagi, yaitu pilihan buyback dari produsen emas itu sendiri. Buyback ini artinya produsen emas bersedia buat beli lagi emas yang kamu beli dari mereka, alias kamu bisa bebas buat jual balik emas itu langsung ke produsennya, karena nggak semua produsen emas itu ngasih layanan buyback. Nih, aku tampilin lagi produsen emas yang berani ngasih layanan buyback baru Antam dan Lotus RC doang. Dan dari produsen yang berani buyback, spread buyback Lotus RC tergolong rendah, soalnya harganya paling murah. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang variasi desain dan packaging dari emas. Sebetulnya kalau buat jaga nilai, aset, dan kekayaan, desain itu nggak penting-penting banget. Tapi selain buat aset simpanan, emas itu sering banget dijadiin hadiah. Dan karena sifat emas itu universal, emas ini cocok buat dijadiin lambang apresiasi dan juga kenang-kenangan buat orang yang kita sayangi, entah itu hadiah ulang tahun, hadiah hari raya, atau hari spesial lainnya. Makanya banyak juga yang pertimbangin desain dan packaging dari emas itu sendiri. Dan biasanya yang bestseller buat hadiah itu yang beratnya 0,5 gram dan juga 1 gram. Biasanya semua produsen emas di Indonesia produksi gift series itu, dimana tema unggulannya biasanya ulang tahun, terus anniversary pernikahan, dan juga hari raya keagamaan. Selain itu ada juga desain kartun dan karakter populer buat hadiah atau koleksi. Kalau tentang desain, balik lagi ke selera masing-masing. Tapi yang perlu kamu perhatiin adalah harganya, dimana emas dengan desain dan packaging tertentu harganya lebih mahal daripada versi standar. Dan setiap produsen punya kebijakan sendiri-sendiri buat naikin harga desain ini. Oke, segini aja penjelasan dari aku. Semoga video ini bikin kamu lebih paham lagi tentang value dan nilai dari emas. Artinya kamu punya tujuan yang lebih jelas sebelum kamu beli emas. Dan semoga pembahasan ini bisa nambah wawasan dan pengetahuan kita
tentang seluk-beluk jual beli emas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.